Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam arit pecinta hewan N2 TV. Saya pengen menyapa teman-teman semua yang selalu nonton mengikuti hewan N2 TV. Untuk kali ini saya mencoba untuk menjawab semua pertanyaan di kolom komentar ya, satu persatu. Mudah-mudahan tidak terlewatkan. Yang pertama, cara ternak kambing, khususnya cara perawatan. Perawatan ternak kambing itu yang pertama memang harus tercukupi pakan. Pakan yang bagaimana? Ya pakan rumput bisa, rambanan bisa. Nah kalau pakan yang cepat gemuk gimana? Nah kadang ada juga yang gemuk, yang murah, yang kalau bisa gratis gitu kan. Pakan dimanapun yang namanya rumput itu memang jaminan bagus untuk kambing. Tapi ada catatannya, tapi kalau teman-teman ternaknya skala banyak di atas 10, 15, 20 bahkan 30 ekor, ini tidak mungkin kalau mengandalkan rumput liar. Karena untuk mencari rumput liar itu satu hari kemampuan teman-teman, kalau yang di sini loh, kalau yang di sini itu ya 2 karung. Sedangkan kambingnya banyak, harus lebih dari 2 karung, ya nggak mungkin kan. Maka solusinya kalau tidak rumput, tidak mampu, artinya kita tidak bisa mensuplai rumput untuk pakan ternak, ya pakai pakan alternatif. Kalau di sini ada onggok atau ampas singkong, ya kan. Onggok itu 1 tonnya lah, sekurang lebih 1 ton atau 1 ton kurang itu ya 380 untuk hari ini. Terus kalau daun singkong, beli daun singkong itu kalau satu plastik tinggi 2 meteran lah ya, tinggi 2 meter, diameternya plastik itu 1 meter. Itu di sini harganya sekarang 350.000. Yang umumnya kalau di luar musim kemarau itu ya 220 lah daun singkong atau 250. Sekarang bisa sampai 300 kan. Nah, untuk selanjutnya ini berkaitan pakan ya. Yang paling murah kalau di Lampung cuman itu. 1 ngarit dicampur makan onggok, gitu kan. Ada karena onggok itu nutrisinya sedikit ya, maka teman-teman peternak di Lampung itu ya dicampur dengan bekatul gitu kan. Kalau konsentrat itu di Lampung agak rumit ya, di konsentrat di Lampung. Ada yang konsentratnya jual konsentrat tapi malah justru selain harganya mahal, kurang secara kualitasnya kurang, sehingga teman-teman di Lampung itu lebih baik beli bahan bakunya. Bahan bakunya dibeli semua. Karena apa kalau dibeli semua? Kita tahu racikannya sendiri, kita tahu komposisinya sendiri, kita yang mengatur sendiri. Jadi kita akan ngerti kambing kita akan dibawa kemana kan gitu. Kalau kambing breeding untuk ngomong gemuk, ya di sini ya standar, nggak gemuk-gemuk aja. Yang penting sehat, bagus, nggak kurus. Bukan gemuk ya. Kalau ngomong gemuk, kalau kambing breeding dikhawatirkannya nanti kebanyakan lemak terus majir, ya kan? Nggak bisa bunting. Kalau untuk kambing penggemukan, iya fokusnya kita gemuk kan gitu. Maka kambing penggemukan itu berbeda dengan kambing breeding. Kalau penggemukan memang pakannya harus benar-benar terjamin kualitasnya ya. Kalau di Lampung juga ya terjamin kualitasnya ya sederhana sih, nggak yang mahal-mahal. Kalau di Lampung itu ya ada daun singkong, kalau sekarang batang singkong digiling, terus pakai jenjet jagung dengan tepung jagung. Itu aja udah cukup untuk penggemukan, gitu kan. Karena yang namanya penggemukan atau fattening itu kan kambing-kambing lokal, bukan kambing-kambing yang bagus, yang mahal-mahal, bukan. Kambing lokal. Kambing lokal itu ya modalnya bisa kita jangkau, penjualannya nanti pun kita tidak mungkin akan lebih jauh lebih mahal gitu. Kalau umpamanya beli 1 juta, dibesarkan 5 bulan, bisa jadi harganya 1.600.000.
beli modal kambing 1.500.000, dibesarkan sampai 10 bulan bisa jadi 2 juta atau 2.200.000 gitu kan. Artinya sekali lagi untuk pakan. Pakan itu bukan harus yang mahal-mahal. Yang penting urusan kita itu kalau di Lampung itu ya cukuplah tiga komposisi cukup. Ada ampas tahu ya kan. Ada yang kalau di sini ada beberapa cara ya. Yang pertama pakai ampas tahu, pakai daun singkong ya kan. Terus pakai bekatul itu cukup. Ada juga yang hanya pakai daun singkong, pakai batang singkong, pakai bekatul, itu cukup. Tinggal bagaimana mengatur pola makannya, kan gitu. Pola makannya harus benar-benar terjamin, tidak boleh telat, makan harus rutin. Itu bagusnya seperti itu kalau kita mau pelihara kambing baik breeding maupun penggemukan, gitu kan. Kalau di Lampung kambing itu banyak jenisnya, ada PE, ada kambing Jawa Randu, ada yang kambing Bur. Tetapi kalau di Lampung sendiri secara umum, khususnya Lampung ya, banyak didominasi oleh kambing-kambing lokal. Ya bahasa orang Lampung itu ya Rambon atau sebutannya Jawa Randu gitu kan. PE ada nggak? Ya ada banyak. Tapi PE memang harganya memang kalau di masyarakat umum kan terlalu tinggi. Rata-rata peternak lokal itu paling ngejernya adalah pejantan. Beli pejantannya nanti disilang dengan kambing Jawa Randu. Tidak semuanya PE. Kalau PE semuanya mungkin teman-teman peternak keberatan. Ada juga yang tetangganya punya PE nanti ngawinkan di situ biar bayar nanti biar keturunannya bagus pun ada gitu kan, tapi secara umum memang Jawa Randu. Terus kemudian ini masalah obat-obatan. Obat-obatan sebenarnya penting tidak penting, dianggap penting ya penting, dianggap tidak yang tidak juga sih sebenarnya. Asal perawatannya bagus ya kambing sehat, nggak mungkin kambing sakit kan gitu. Mulai kebersihan kandang itu kan, kebersihan kandang itu ya meliputi lantai kambing kan, jangan sampai serindilnya ngumpul di situ nggak jatuh, ya itu minimal kita perhatikan setiap hari kan gitu. Kalau ada serindil yang ngumpul, kotoran yang ngumpul itu ya disapu kan itu biar bersih. Terus kemudian kohe sendiri ya, serindil atau kohe di bawah itu dibersihkannya bisa 3 bulan sekali, bisa 2 bulan sekali, bisa setengah tahun sekali, bisa 1 tahun sekali. Tetapi kuncinya satu, kalau bersihin kohe, kotoran kambing itu kalau bersihin harus bersih total, jangan disisakan. Karena apa? Ya kita kan memang niatnya bersihin, habis bersihin kita semprot gitu kan. Kita ada di sini yang dicampur dengan apa namanya kapur ya, serbuk kapur biar ngilangin jamur-jamur di bawah sama kutu-kutu di bawah, itu pakai serbuk kapur bisa. Ada yang disiram dengan obat hama gitu kan, disiram lantainya, disiram kambingnya, disiram kotorannya, itu bisa. Yang penting kejaga kesehatan kambing. Terus kalau sirkulasi udara itu ya umum lah ya, yang namanya kotoran itu ya kadang bau kadang enggak. Tapi untuk mencegah bau ya, untuk mencegah bau kohe itu sebenarnya disemprot E4 sudah berkurang jauh gitu. E4 aja, E4 pertanian itu bisa untuk nyemprot kohe, terus kohe baunya berkurang itu pasti. Kalau di sini pakai itu udah cukup sih. Terus kemudian masalah obat-obatan ya. Kalau kambing itu walaupun tidak sering, ya mungkin kasusnya hanya sekali dua kali lah di peternak, tidak semua peternak ngalami. Ada mencret ya. Kalau mencret itu kalau di sini ya cukup pakai diapet, pakai buah jambu, pakai daun jambu, pakai buah pepaya, itu cukup. Atau buah yang lain yang sifatnya sepet lah ya, sepet gitu kan. Itu cukup.
nggak perlu pakai obat-obatan yang mahal. Terus kemudian berkaitan dengan kembung, perut kembung itu kan. Perut kembung itu kalau di masyarakat juga ya rata-rata pakai cara-cara yang sederhana yang menurut peternak itu pernah dilakukan oleh peternak lain dan sembuh, ya itu dilakukan juga ya. Contoh, bisa pakai di sini pakai minyak ya, minyak makan itu diminumkan ke kambing. Ada yang pakai sprit, ada yang pakai air kelapa, terus ada yang lain-lain lah. Itu kan metode-metode tradisional. Ada juga yang pakai minyak kelapa dicampur arang, ya kan, dicampur ke garam, terus dikocok diminumkan. Itu juga banyak yang artinya berbagai macam cara itu ya kemungkinan sembuh dan tidaknya itu ya kalau saya ngomong ya 50% 50%. Tetapi dari kasus 10 kasus umpamanya mungkin hanya satu itu yang terjadi lah yang sampai fatal, yang lainnya bisa tertolong lah ya. Terus kemudian masalah uh, beli vitamin itu penting nggak? Kalau saya sekali lagi saya tegaskan, kalau toh bisa yang murah, kenapa yang harus mahal-mahal kan gitu. Yang murah apa ya? Jamu lah. Setiap minum dikasih kunyit aja, parutan kunyit cukup, parutan temulawak cukup kan gitu. Kalau komposisinya seberapa banyak ya diatur kita lah secukupnya aja, nggak usah banyak-banyak. Ya semampunya kita, pengen satu siung, dua siung, 10 siung nggak apa-apa. Itu dicampur di air untuk minum itu bagus. Itu kan jamu. Kita aja kalau kita minum jamu rutin ya setiap seminggu sekali itu atau bahkan setiap hari pasti sehat. Kita aja sehat minum jamu apalagi kambing kan gitu. Terus kemudian ini masalah tadi vitamin ya. Kalau vitamin yang obat-obatan yang beli di warung juga ya bisa ya di toko obat. Vitamin itu mereknya banyak ya, disuntik aja pakai vitamin 1 bulan sekali, atau kalau ada, kalau nggak perlu 1 bulan ya di saat kambing kurang sehat baru disuntik nggak apa-apa kan gitu. Artinya lebih memperingan biaya. Ada vitamin, ada Vitoxy LA itu kan, atau antibiotik gitu kan. Kalau obat gudik ya memang efektifnya belilah obat khusus gudik ya, khusus koreng. Itu juga bisa mengobati kutu, gudik kan gitu. Ya, kalau pakai oli, pakai minyak itu kan ya kambingnya jorok lah ya, kambingnya kurang bagus. Ya. Juga tingkat keberhasilan atau kesuksesan sembuhnya itu kan kecil kalau pakai yang oli, pakai yang itu kan kecil lah. Lebih baik pakai obat kalau untuk gudik ya. Kalau gudik itu memang ada dua macam ya, gudik basah dan gudik kering ya. Kalau yang kering memang obat-obat yang obat gudik itu cepat sembuh. Kalau yang basah memang susah. Kalau basah itu rata-rata di kuku loh, di kuku, banyaknya di kuku, sela-sela kuku itu. Tapi jarang juga kambing yang ngalami 100 banding 1 lah yang ngalami gudik basah gitu kan. Bahkan yang ngalami gudikan juga tidak tidak banyak ya, kecuali memang kandangnya kotor banget ya, jorok banget mungkin bisa gudikan atau kutuan lah ya. Kalau kandangnya bagus, perawatannya bagus ya jarang yang gudikan. Terus kemudian kalau sakit mata ya, sakit mata obatnya banyak lah ya. Artinya ada yang obat jadi, ada obat pakai obat mata manusia, ya kan? Pakai yang minyak dicampur dengan dicampur dengan super tetra. Ada yang juga obat antibiotik dileletkan di mata, itu ya banyak cocoknya kalau di masyarakat. Artinya cari yang praktis, yang murah, yang mudah gitu kan. Terus kemudian berkaitan ini apa namanya? Jumlah kambing itu yang ideal untuk pemula berapa ya? Tak terbatas lah, kalau itu tergantung kemampuan ya. Tapi kalau hitung-hitungan untuk breeding ya, untuk breeding indukan itu di atas 20 itu untuk mendapatkan hasil yang maksimal itu pasti bisa terjadi ya, di atas 20.
20, 30, apalagi punya 50 babon, lah udah nyimah-nyimu lah di rumah lah. Lihat cempe banyak banget lah ya. Nah ini ngomong cempe ya, cempe itu ada kadang-kadang ada yang mati, tapi menurut saya juga ya kejadiannya tidak apa namanya banyak gitulah. Cempe mati itu ya paling ya dari 10 atau 100 peternak paling ngalami ya paling 1 2 yang ngalami kan. Enggak semuanya. Yang penting kandangnya lebar biar cempe itu enggak keinjek-injek babonnya. Itu kalau cempe mati kok tahu-tahu sehat terus tetap mati ya bisa jadi keinjek babonnya malam hari kita nggak tahu. Memar dalamnya, akhirnya cempenya lama kelamaan lesu 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 malas nyusu, akhirnya mati kan gitu. Beda kalau prematur ya. Kalau prematur memang ya, kalau prematur itu memang kesalahan gen lah ya, atau ya kita nggak tahu lah. Tapi persoalan pakan bisa jadi ya, pakan yang kurang bagus, yang kurang sehat, atau kurang vitamin itu bisa jadi prematur. Tapi rata-rata kalau di sini prematur itu kalau kambingnya sering naik turun itu lari-lari itu loh, jungkrak-jungkrak itu, ya kan? Akhirnya orang kita kalau contoh aja kalau manusia ya, manusia kalau masih bunting gitu tua kok diajak lari-lari ya perutnya kan goyang-goyang-goyang gitu kan, ya akhirnya bisa jadi keguguran kan gitu. Itu kalau prematur ya atau keguguran. Kalau prematurnya sendiri, prematur itu kan lahir sebelum waktunya, itu kan prematur. Kalau perawatan cempe ya asal cempe nyusunya lancar ya kuncinya sehat. Kambing indukannya minum makannya tercukupi, insya Allah untuk masalah apa produksi susunya bagus gitu kan. Yang penting kalau cempe menyusui itu indukannya yang perlu diperhatikan benar. Selain cempenya berkaitan pakan, hijauan harus banyak ya, rumput hijauan itu kan untuk menghasilkan produksi susunya bagus. Terus selain itu juga ya bisa pakai ampas tahu atau konsentrat yang bernutrisi tinggi kan, itu bisa jadi, nggak bisa. Artinya itu semuanya informasi buat teman-teman ya yang selalu nonton Hewan N2 TV. Terima kasih. Yang intinya kalau ada N2 TV saya sendiri ada yang salah, di peternak yang lain yang nonton yang kurang etis atau kurang tidak sengaja menyinggung, tidak sengaja tidak diterima oleh teman-teman gaya bahasanya dan lain sebagainya, mohon maaf. Terima kasih. Salam Arit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.